Shalom semua, kami dari GK21 akan menjelaskan tentang obat dinoproston. Yang pertama, definisi obat dinoproston. Obat dinoproston merupakan obat yang sering digunakan oleh ibu hamil di trimester akhir. Dinoproston ini dikenal dengan PGE2, tersedia dalam bentuk gel atau pesarium yang berbentuk cincin yang dapat dimasukkan di dalam intravagina atau intraserviks. Dinoproston ini menyebabkan pelonggaran kolagen serviks atau dinding rahim dan peningkatan kandungan air dalam jaringan serviks. Dinoproston ini juga memperlunak jaringan ikat serviks dan merelaksasikan serabut otot serviks yang dapat merangsang kontraksi rahim dan mematangkan serviks. Lalu yang kedua adalah nama generik dan nama paten. Nama generik adalah nama zat aktif yang terkandung dalam obat tersebut, sedangkan nama paten adalah nama yang diberikan oleh perusahaan farmasi yang memproduksi obat tersebut, biasanya dengan merek dagang. Nama generik dari obat dinoproston adalah dinoproston prostaglandin E2 atau PGE2, sedangkan nama patennya adalah Cervidil, Prepidil, dan Prostin E2. Lalu yang ketiga adalah gambar-gambar dari tiap sediaan bentuk obat. Yang pertama adalah sediaan dalam bentuk gel atau intraservikal. 20 mm kateter endoserviks harus digunakan jika tidak ada penipisan, dan 10 mm kateter harus digunakan jika serviks 50% dihapuskan. Dinoproston gel serviks ini tidak boleh diberikan di atas tingkat OS internal. Lalu yang kedua adalah insert vagina. Dosis dinoproston di vaginal insert adalah 10 mg dan dirancang untuk dirilis pada sekitar 0,3 mg per jam selama 12 jam. Lalu yang ketiga adalah suppositoria vagina. Suppositoria yang menggunakan 20 mg dinoproston harus dimasukkan ke dalam vagina. Pasien harus tetap dalam posisi tidur selama 10 menit setelah penyisipan. Selanjutnya, golongan dan klasifikasi obat. Dinoproston ini termasuk dalam golongan obat prostaglandin E2 atau PGE2, yaitu senyawa yang berperan penting dalam proses fisiologis seperti kontraksi otot polus uterus dan pematangan serviks. Obat ini harus digunakan dalam pengawasan dokter. Secara farmakologis, obat ini diklasifikasikan ke dalam kelompok prostaglandin, analog prostaglandin, serta termasuk ke dalam oksitoksik menurut klasifikasi MESH dan FDA. Selanjutnya, berdasarkan sistem klasifikasi ATC atau Anatomical Therapeutic Chemical Classification, dinoproston berada pada kode G02AD02 yang menunjukkan bahwa obat ini tergolong sebagai uterotonik, yaitu zat yang dapat meningkatkan kontraksi rahim dan termasuk ke dalam kelompok prostaglandin. Dalam konteks terapi, dinoproston berfungsi sebagai oksitoksik serta agen pematangan serviks. Artinya, obat ini sering digunakan dalam induksi persalinan untuk membantu mempercepat pembukaan serviks secara alami sehingga mempermudah proses kelahiran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikasi pada obat dan juga kontraindikasi. Indikasi pada obat, yaitu penghentian kehamilan pada trimester kedua atau minggu ke-12 hingga ke-20 kehamilan. Yang kedua itu evakuasi isi rahim pada kasus aborsi terlewat atau missed abortion, kematian janin intrauterin hingga usia kehamilan 28 minggu. Yang ketiga itu pengelolaan penyakit tromboblastik gestasional non-metastastik seperti kehamilan molar jinak. Yang keempat itu meningkatkan kematangan serviks atau pematangan serviks sebagai persiapan persalinan. Yang kelima itu induksi persalinan pada wanita dengan indikasi medis atau obstetrik tertentu. Yang keenam itu manajemen pendarahan pasca persalinan. Nah, yang selanjutnya itu kontraindikasi. Kontraindikasinya itu berisikan pasien pada kontraindikasi obat ini dilarang diminum oleh penderita hipersensitivitas dinoproston dan juga pada penderita asma, glaukoma dan juga penyakit jantung karena akan bekerja sebagai agen oksitoksik. Obat ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan oksitosin ketika persalinan per vaginam atau induksi. Jika obat ini sudah diberikan maka segera diberhentikan karena akan menimbulkan efek oksitoksik dan juga akan menyebabkan kerusakan rahim dan janin. Sediaan suppositoria prostaglandin, obat ini tidak boleh digunakan untuk mengosongkan janin apalagi janinnya sudah matang atau sudah mencapai batas bertahan hidup atau fase viabilitas. Prostaglandin tidak boleh digunakan pada orang yang penderita tersebut seperti asma, penyakit jantung dan juga glaukoma.
Berikutnya, efek samping yang biasa terjadi dalam pemberian obat ini adalah kram otot perut, mual atau muntah, diare, demam, kemerahan pada kulit, nyeri punggung, nyeri atau iritasi pada vagina. Selain itu, terdapat juga efek samping fatal yang perlu diwaspadai, yaitu gangguan pada rahim atau plasenta sampai terjadinya henti jantung. Farmakodinamik dinoproston yaitu bekerja dengan meniru aksi prostaglandin, yaitu alami dalam tubuh yang memiliki efek seperti hormon dan berperan dalam proses fisiologis seperti peradangan, demam, dan induksi persalinan. Yang pertama yaitu mekanisme aksi utama, yaitu dinoproston bekerja dengan berikatan dan mengaktifkan reseptor PGE2 seperti EP1, EP2, EP3, dan juga EP4 yang merupakan bagian dari reseptor prostaglandin. Meskipun mekanisme pasti belum sepenuhnya diketahui, dinoproston menyebabkan kontraksi pada myometrium melalui stimulasi langsung. Lalu yang kedua, pematangan serviks yaitu cervical replanning. Dalam konteks induksi persalinan, dinoproston mempromosikan pematangan serviks, membuatnya lebih lunak serta menyebabkan dilatasi dan penipisan, yaitu effacement. Hal ini dicapai melalui aksinya pada reseptor EP yang mengarah pada peningkatan aktivitas kolagenase di serviks. Kolagenase memecah serat kolagen di serviks, membuatnya lebih lentur dan siap untuk persalinan. Lalu, kontraksi uterus, yaitu selain mematangkan serviks, dinoproston juga menginduksi kontraksi uterus dengan meningkatkan kadar kalsium intraseluler dalam sel otot polos uterus, myometrial. Aksi ganda ini memfasilitasi kemajuan persalinan. Lalu efek lain yaitu dinoproston juga dapat menstimulasi otot polos saluran gastrointestinal yang menyebabkan efek samping seperti mual, muntah, dan juga diare. Lalu farmakokinetik yaitu melibatkan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Yaitu absorpsi, dinoproston diserap dengan cepat melalui mukosa vagina dengan efeknya terlihat dalam beberapa jam setelah pemberian. Lalu metabolisme, dinoproston mengalami metabolisme cepat terutama di jaringan lokal. Setiap absorpsi sistemik dari obat ini sebagian besar dibersihkan di paru-paru ibu dan sekunder di tempat-tempat seperti hati dan ginjal. Lalu ekskresi yaitu jalur eliminasi utama produk metabolisme PGE2 adalah melalui ginjal, yaitu waktu paruh dinoproston sangat singkat, seringkali kurang dari 5 menit. Oke, selanjutnya adalah dosis dan cara pemberian. Yang pertama adalah dosis. Pada gambar pertama adalah dosis vaginal insert. Sediaan 10 mg yang dirancangkan oleh melepaskan sekitar 0,3 mg per jam selama 12 jam. Satu insert dimasukkan ke dalam vagina dekat serviks oleh tenaga medis. Yang kedua adalah gel serviks. Dosis awal 0,5 mg diberikan secara intervagina dengan interval pemberian dosis sekitar 6 jam. Dosis maksimum kumulatif selama 24 jam sekitar 1,5 mg. Pasien dianjurkan berbaring selama 15-30 menit setelah pemberian untuk meminimalkan terjadi kebocoran. Selanjutnya pada gambar ketiga adalah dosis suppositoria vagina. Dosis 20 mg disediakan ke dalam vagina. Pemberian dapat diulang setiap 3-5 jam sampai terjadi aborsi atau persalinan. Penggunaan terus-menerus lebih dari 2 hari tidak dianjurkan. Untuk kasus seperti penyakit trophoblastik, non-metastase atau kematian janin intrauterine, dosis 20 mg diberikan secara intravagina dengan interval 3-5 jam sampai tindakan aborsi atau persalinan. Yang terakhir adalah cara pemberian. Obat dimasukkan secara intravagina oleh dokter atau tenaga medis yang berpengalaman di rumah sakit. Pasien biasanya diminta berbaring selama minimal 15 menit. Gel service hingga 2 jam insert vagina setelah pemberian untuk memastikan obat tetap di tempat dan mengurangi kebocoran. Berikut beberapa pertimbangan dalam keperawatan dalam pemberian obat dinoproston. Pantau pemberian dinoproston biasanya dilakukan pada trimester kedua 12-20 minggu untuk induksi evakuasi rahim dan pada trimester ketiga
untuk induksi persalinan. Efek samping yang mungkin terjadi meliputi mual, demam, diare, nyeri punggung, rasa hangat di vagina, kontraksi uterus berlebihan, dan risiko ruptur uterus. Pantau riwayat medis pasien. Perlu perhatian khusus pada pasien dengan riwayat asma, anemia, gangguan kejang, atau kondisi medis yang dapat mempengaruhi respon terhadap obat. Pengawasan tanda hiperstimulasi seperti kontraksi lebih dari 5 kali dalam 10 menit atau durasi kontraksi lebih dari 60 detik yang dapat membahayakan janin dan ibu. Tidak boleh diberikan pada pasien dengan riwayat operasi rahim seperti sesar, plasenta previa, infeksi genital aktif, pendarahan vagina yang tidak jelas, atau kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung dan ginjal. Setelah bayi lahir, dapatkan perhatian medis darurat jika memiliki tanda-tanda pendarahan yang berlebihan, seperti kelemahan atau pingsan, pendarahan yang tidak biasa dari hidung, mulut, vagina, atau rektum, pendarahan yang tidak berhenti. Pantau perubahan serviks untuk tanda-tanda persalinan aktif, misalnya air pecah tuban, kontraksi berkelanjutan yang kuat. Indikasi pemberian dinoproston digunakan untuk mematangkan serviks dan induksi persalinan pada kehamilan dengan indikasi medis seperti postpartum, ketuban pecah dini, preeklampsia, Maset abortion, atau penyakit trofoplastik non-mestase. Obat dinoproston dimasukkan ke dalam tablet dengan sediaan 10 gram yang diberikan selama 12 jam. Pemberian lainnya berupa obat dinoproston cervical gel yang diberikan 15 atau 30 menit. Pemberian harus dilakukan di fasilitas kesehatan dengan pengawasan tenaga medis untuk memantau kontraksi uterus dan kondisi janin agar menghindari komplikasi seperti tokikistol dan penurunan denyut jantung janin. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang indeks keamanan kehamilan dalam penggunaan obat dinoproston. Jadi, obat dinoproston adalah obat yang digunakan tubuh untuk mempersiapkan persalinan dengan melembutkan dan merilekskan serviks atau leher rahim agar bayi dapat melewati jalan lahir. Obat ini diberikan secara vaginal dalam bentuk gel atau suppositoria yang dosisnya disesuaikan dengan kondisi serviks dan kehamilan. Dinoproston juga dikategorikan sebagai kategori C menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat atau BPOM-AS. Kategori C yang berarti ada potensi risiko pada janin sehingga penggunaannya harus dengan indikasi medis yang jelas dan pengawasan dokter yang ketat untuk memastikan manfaat melebihi risiko bagi ibu dan janin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian perhatian khusus daripada obat dinoproston ini. Jadi obat dinoproston ini digunakan untuk induksi persalinan dan juga pematangan serviks. Maka tentu perlu tindakan perhatian khusus untuk memastikan kondisi pada sang ibu dan juga janin di antaranya. Yang pertama, melakukan pemantauan yang ketat, yakni pemantauan aktivitas uterus, detak jantung janin, dan tanda-tanda vital ibu secara khusus. Kemudian juga diperlukan juga pengawasan secara profesional dari tim kesehatan, yang dimana tim kesehatan harus mencari tanda-tanda hiperstimulasi uterus, kemudian kontraksi uterus berkelanjutan, dan kondisi gawat janin. Kemudian jika pasien memiliki kondisi medis yang khusus seperti asma atau gangguan pada sistem kardio dan sebagainya, maka ini perlu diperlakukan pemantauan yang ekstra, dan pasien juga perlu diedukasi terkait potensi, risiko, dan manfaat daripada obat dinoproston ini atau efek sampingnya. Jika terdapat efek samping ketika penggunaan obat ini, maka pemberian atau penggunaan obat ini segera dihentikan. Berikut referensi yang kami gunakan mengenai materi kami sebelumnya. Demikian, terima kasih. Shalom.